Lovers, ketemu lagi sama aku Nita dan juga si Unyil di situ. Kali ini seperti judulnya, aku mau battle dua makanan kitten ya. Sebenarnya satunya itu kitten, tapi dibilangnya itu klaimnya adalah all life stage, semua kucing bisa makan. Hai, welcome to my channel. Di sini kamu bisa nemuin review bedah komposisi makanan kucing, kemudian beauty dan all educated by cat lovers. Jadi di sini I'm not a veterinarian, tapi aku akan kasih kamu informasi, aduh ketutupan buntut. Informasi-informasi tentang perkucingan dan juga edukasi tentang cat lovers. Buat kamu yang barusan masuk ke channel aku, welcome. Semoga kamu senang dengan video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kamu ya kalau kamu suka sama video ini. Subscribe, likes, and comment di sini untuk kita makin deket. Dan aku tahu kamu pasti penasaran banget pilihanku antara dua produk ini, yaitu Pro-Plan Kitten dan juga Imo KBM. So, kira-kira kalau dari bedah komposisinya, menurut kamu preferensinya adalah apa? Mana yang lebih bagus antara Pro-Plan atau Imo KBM kalau untuk kitten? Ini kita bicara kitten dulu ya, meskipun yang ini tuh adalah all life stage. Kira-kira aku akan pilih yang mana ya? Jadi perbedaan Pro-Plan Kitten dan Imo KBM. Jadi Imo KBM itu klaimnya adalah first age, artinya usia pertama si kucing. Nah kalau Pro-Plan Kitten itu dia harus di atas 6 weeks atau 6 minggu. Dan kita mulai ke bedah komposisinya. Komponen pertama itu kalau Pro-Plan Kitten itu adalah dehydrated chicken, yaitu ayam yang dikeringkan. Nah sedangkan Imo KBM itu adalah chickennya. Nah kemudian kalau di bagian kedua dari Pro-Plan Kitten itu baru chickennya sendiri. Sedangkan nomor 2 dari Imo KBM itu adalah salmon. Dan nomor 3 dari Pro-Plan Kitten itu adalah corn protein, artinya protein dari jagung versus tuna pada Imo KBM. Kemudian pada Pro-Plan Kitten itu adalah gandum versus udang. Nah kemudian animal fat versus beras. Nah kemudian protein gandum versus susu, kemudian mineral versus folic acid yang bagus untuk ibu hamil. Nah kemudian vitamin versus fish oil, dan juga untuk Pro-Plan Kitten selanjutnya adalah amino acid versus pea protein. Jadi protein dari ubi ya. Yang aku kasih tanda bintang, jadi kalau animal fat dan fish oil itu adalah di dalamnya situ ada bahan-bahan yang mengandung vitamin E dan tokoperol. Lalu yang kiri masih Pro-Plan Kitten, yang kanan adalah Imo KBM. Kalau Pro-Plan Kitten yang kiri itu organic acid dan perasa natural versus dari produk telur. Nah kemudian di Pro-Plan Kitten tuh ada vitamin A, B1, B2, B3, folic acid. Nah folic acidnya agak di bawah ya kalau dibandingkan sama Imo KBM yang tadi. Kemudian vitamin B5 sampai C, D, E. Nah sedangkan yang kanan yang Imo KBM itu lebih banyak ada ubi-ubian kayak potato, kemudian ada powder cellulose yang mengandung pemanis, dan dia ini sebenarnya pengental bahan. Jadi kandungannya itu adalah glukosa ya. Nah kemudian ada flaxseed, itu adalah salah satu jenis tumbuhan. Nah kemudian salmon oil yang kaya akan DHA. Nah kemudian salt ini juga natural flavor sama. Nah kemudian ada taurin, kemudian ada dried chicory root, itu juga adalah akar tumbuhan yang namanya chicory yang ada di luar negeri, itu yang dikeringkan. Nah kemudian juga dried clap itu juga adalah tumbuhan yang dikeringkan, atau biasa kita sebut ganggang ya. Nah kalau pada Imo KBM itu ganggang, pada Pro-Plan Kitten itu choline. Ini adalah nutrisi esensial yang larut dalam air yang fungsinya itu untuk otot dan juga hati atau liver. Kemudian ada protein dari legum. Legum di sini tuh adalah kacang-kacangan yang dia tuh bentuknya lebih besar. Jadi legum tuh bukan jenis tapi adalah ukuran. Jadi protein dari kacang-kacangan yang kacangnya tuh agak gede. Nah, kalau di Imo KBM itu dia versus dengan wortel. Nah, kemudian di bawah-bawahnya Imo KBM itu yang setelah wortel itu ada pea atau ubi, kemudian ada apel, ada tomat, ada blueberry, ada bayam juga. Sedangkan untuk Pro-Plan Kitten setelah legum protein itu dia ada ikan yang dikeringkan, kemudian oats artinya gandum yang udah dibikin jadi oats. Nah baru ada colostrum, jadi pengganti air susu ibu gitu ya. Nah kemudian ada ikan dan vegetable oil, dan juga ada natural antioksidan yang biasanya ada di RC juga kalau natural antioksidan itu. Nah buah-buahan pada Imo KBM ini masih panjang lagi nih. Jadi bahannya Imo KBM itu lebih banyak daripada Pro-Plan Kitten, kayak cranberry, kemudian bunga rosemary ekstraknya ya, kemudian parsley, dan lalu yucca. Seperti yang kamu tahu, yucca itu fungsinya adalah untuk mengurangi bau pupnya kucing.
Lalu kemudian banyak produk-produk fermentasi yang seperti probiotik yang fungsinya tentunya untuk pencernaan, untuk melancarkan pencernaan dan juga mempermudah kucing itu pup, dan juga supaya pupnya itu nggak mencret, nggak mengganggu sistem pencernaan, supaya penyerapan makannya itu lebih tinggi ya. Jadi ada lactobacillus, ada dry trichoderma fermentation extract. Nah lalu ada protein dari zinc. Lalu vitamin niacin itu adalah vitamin B3. Kemudian ada copper, ada sulfat zinc, ada copper juga, ada tiamin, ada vitamin A, biotin. Nah, yang barusan banget aku sebutkan vitamin-vitaminnya itu sama banget sama vitamin yang ada di NutriPlus Gel. Jadi kamu bisa cek di NutriPlus Gel, aku udah jelasin semua produk-produknya dan bahan-bahannya sebenarnya untuk apa. Kayak niacin fungsinya itu untuk apa, vitamin E untuk apa, tiamin juga untuk apa, di biotin. Nah, kemudian vitamin B2, B6, B12 itu juga ada di NutriPlus Gel. Udah aku jelaskan fungsi-fungsinya untuk apa. Jadi jangan lupa check it out. Kemudian ada kalsium juga. Kalsium tentunya kamu tahu bahwa itu untuk tulang, karena kan masih butuh pertumbuhan ya kucing ya. Dan induknya juga butuh pertumbuhan kalau misalkan dia masih melahirkan. Lalu kita ke tabel selanjutnya. Jadi kalau untuk yang kiri itu proplan, yang kanan itu IMO-KBM. Kalau untuk zat yang vitamin A yang lebih besar itu adalah proplan kitten sebesar yang tertera. Nah, kalau untuk vitamin D3 yang terbesar itu adalah IMO-KBM. Vitamin E yang terbesar itu dari proplan kitten. Jadi bedanya lumayan ya. Cuman emang satuannya beda. Vitamin K, B1 dan lain-lainnya itu tertera di proplan kitten. Nanti aku akan kasih tahu di belakang source-nya aku dapat dari mana. Kemudian kalau IMO-KBM itu aku nggak dapat source-nya. Jadi nggak ada juga di tabelnya yang ada di IMO-KBM itu nggak ada. Cuman ada vitamin C ya kan, vitamin C-nya jelas lebih tinggi IMO-KBM daripada proplan kitten. Sama juga vitamin E dan lain-lainnya itu di IMO-KBM tidak tertera, tapi untuk omega 3 juga, omega 6-nya juga nggak terlihat di IMO-KBM, tapi pastinya ada ya, karena kan ada fish oil, jadi sudah pasti ada omega 3, 6, dan DHA juga pasti ada, biotin juga pasti ada, cuman memang nggak serinci produk-produk yang dari Amerika, jadi dry food yang memang dari Asia itu memang tidak serinci itu gitu. Nah, tapi metabolisme energinya yang di bawah kamu bisa lihat bahwa IMO-KBM ini lebih tinggi daripada proplan kitten dan jauh banget untuk kalorinya lebih tinggi IMO-KBM banget. Lalu untuk proteinnya jelas lebih tinggi si proplan kitten karena dia 40%, bedanya 2% ya, lumayan lah ya. Fatnya juga lebih tinggi, bedanya 4% karena protein pada proplan kitten tuh 20%, sedangkan IMO cuma 16%. Tapi untuk ash-nya itu karena ash-nya yang ada di proplan kitten tuh nggak tercantum ya, makanya sepertinya itu ya aku nggak tahu sih, nggak bisa mengada juga. Tapi yang pasti kalau di IMO-KBM itu kelihatan banget bahwa ash-nya tuh 10%, jadi jelas. Lalu fibernya itu tinggian IMO-KBM. Kalau untuk DHA-nya IMO-KBM itu pasti ada, cuman nggak tercantum gitu loh. Nah, kalau DHA-nya proplan itu sendiri 0,02%. Kalau kalsiumnya juga tinggi di proplan kitten. Nah, untuk karbo, sebenarnya karbo di IMO-KBM itu ada banyak banget kok, kayak pea-nya itu ada banyak, ubinya itu ada banyak, dan juga ada nasinya juga atau ground rice, jadi pasti ada karbonya, tapi nggak tercantum. Nah, untuk karbo dari proplan kitten sendiri ini tinggi 27%. Nah, untuk sodiumnya atau garamnya itu pada proplan kitten tuh lebih tinggi ya, 400 mg versus 2 mg ini per kilo ya. Jadi lebih asin yang proplan kitten. Nah, untuk chloride, potasium, dan magnesium. Nah, magnesiumnya proplan kitten ini tinggi banget, 0,2%. Jadi FYI, jangan banget kamu pakai proplan kitten untuk kucing jantan di atas 1 tahun ya, karena ini bisa bikin pipisnya itu mengkristal, karena memang proplan kitten itu nggak tercantum loh moisturnya berapa, dan harusnya idealnya tuh moisture dari sebuah dry food adalah 10%, tapi di sini nggak ada, di packagingnya pun nggak ada. Jadi aku merasa moisturnya juga mungkin nggak cukup ya kalau magnesiumnya setinggi ini 0,2%, harusnya itu 0,08 tuh udah paling tinggi, karena adult itu nggak boleh terlalu tinggi magnesium, bisa bikin dia nggak bisa pipis. Lalu ada linoleic acid, ini tuh hampir sama dengan equilibrio kitten, juga ada linoleic acid, kemudian artadoric acid. Nah, taurin tuh sama ya antara proplan kitten dengan IMO-KBM, sama-sama gede 2000 mg, dan ini bagus banget buat kucing. Beta karoten ada 23%, dan beta karoten ini sepertinya juga ada di IMO-KBM. Kenapa? Karena di IMO-KBM itu ada carrot atau wortel. Jadi wortel itu kan kaya akan beta karoten, cuman nggak tahu berapa persennya, karena ya tadi IMO-KBM itu packagingnya tuh kurang lengkap gitu.
Kemudian fosfornya 1%, untuk yang propen kitten, vitamin D-nya itu tinggi di propen kitten 1000 IU. Dan lagi-lagi di IMO KBM itu nggak tercantum, tapi lisin dan moisturnya itu tercantum di IMO KBM, yaitu lisinnya 0,7% per kilo dan moisturnya juga 10%. Ini ideal banget untuk sebuah cat food. Kemudian kamu akan lihat perbandingan kibel dari IMO KBM dan propen kitten itu seperti apa. Jadi kalau IMO KBM itu yang kiri ya, yang bentuknya tuh love. Nah kalau untuk yang propen kitten bentuknya itu segitiga, tapi segitiganya gembung ya, dan warnanya juga beda. Itu lebih gelap di IMO organik KBM daripada yang propen kitten. Halo, nama aku Bunyul yang selalu menemani Mami bikin battle antara Proplan atau IMO KBM buat adik-adik aku. Tapi aku juga pakai IMO KBM kok kemarin, sekarang sih udah ganti. Kamu pasti penasaran ya, aku sekarang pakai apa? Yo man, see you on my video, on my next video, on Mami video. Ini lucu banget loh, ini kesayangan loh ya. Pasti kepo kan, aku tuh akan pilih mana antara M organik atau Proplan. So pilihanku adalah kalau kucingnya itu masih usia sampai 3 bulan sampai ke 6 bulan, aku akan pilih Proplan kitten. Tapi kalau kucingnya itu sudah di atas 6 bulan, aku akan pilih M organik. Karena M organik ini ibaratnya kayak dupsnya Proplan kitten lah ya, karena dia juga lebih murah, harganya cuma separuhnya dari Proplan kitten. Tapi gramnya juga kamu dapatnya lebih sedikit. Kalau Proplan ini kamu dapatnya 2,5, kalau ini 1,8. Dan juga kenapa sih aku pilih Proplan kitten kalau kucing kamu itu usianya masih antara 3 bulan sampai 6 bulan? Karena apa? Proplan kitten ini made in Australia, jadi aku merasa daging chicken yang dia gunakan itu lebih bagus kualitasnya, dan juga vitamin C-nya itu cuma 70 mg per kilo, beda dengan M organik yang vitamin C-nya itu 200 mg per kilo. Dan menurut aku, concern aku ya, karena sebenarnya kucing itu nggak terlalu butuh vitamin C banyak-banyak karena dia udah bikin vitamin C dalam tubuhnya sendiri. Vitamin C yang berlebihan itu akan membuat kitten kamu yang masih kitten banget, yang masih usia 3 bulan itu akan cepat mencret. Jadi itu akan nanti ngaruh ke dia ketika adult. Jadi ketika dia kecil itu dia harus dikasih nutrisi yang seimbang, nutrisi yang oke, yang bikin badannya gemuk, yang bikin imunitas badannya itu lebih kuat. Dan menurut aku Proplan kitten ini sudah terbukti bikin imunitas kucing kamu itu kuat, terutama ketika sudah adult nanti ke belakang. Karena apa yang kamu kasih ketika dia setahun kitten itu akan ngaruh ke imunitas ketika dia adult nanti. So aku lebih suka kalau kucing aku itu makannya Proplan kitten. Memang kalau soal bulu, Proplan kitten ini nggak ngaruh sama sekali. Beda dengan M organik. M organik ini memang benar metabolisme energinya itu lebih tinggi 2 kalinya daripada Proplan kitten kalau hitungannya per gram ya, seperti yang kamu lihat dari tabel yang aku sampaikan tadi. Itu dia ngaruh banget ke bulu, dia juga bikin gendut. Tapi asal kamu tahu, protein yang ada di dalamnya ini itu adalah protein yang chickennya cuma 1, tuna, ada salmon. Jadi 2 kandungan utamanya itu ikan, baru kemudian chicken. Dan proteinnya itu lebih kecil 2% daripada Proplan kitten, tapi metabolisme energinya itu lebih tinggi 2 kalinya daripada Proplan kitten. So kalau kucing kamu sudah 6 bulan dengan vitamin C yang 200 mg per kilo, itu sudah lebih kuat imunitasnya. Yang penting itu adalah 6 bulan pertama, karena 6 bulan pertama itu adalah krusial banget untuk makanan kucing, untuk pilih-pilih makanan kucing. Setelah 6 bulan kamu bolehlah kasih M organik ini dengan harga yang lebih murah dan vitamin C yang lebih tinggi, karena itu akan membooster tubuhnya dia juga, imunitas tubuhnya dia. Meskipun memang protein dan lemaknya itu tidak sebanyak Proplan kitten, tapi metabolisme energinya yang lebih gede itu akan meningkatkan aktivitas dia, keaktifan dia, dan juga ada DHA-nya juga di M organik. Dan M organik ini kan adalah buatan Jepang ya, jadi dia memang pastinya lebih murah daripada kamu pakai Proplan kitten yang dia buatan dari Australia.
Tapi kalau aku ngomongin rasanya ya, rasa atau gurihnya ya, menurut aku itu lebih gurih Propen Kitten. Tapi kucing-kucing itu paling suka sebenarnya aromanya M Organic ini, karena aromanya itu lebih banyak kayak ada rasa-rasa udang, rasa-rasa ikan daripada Propen Kitten yang dia itu chicken. So itu dulu review dari aku, semoga membantu antara battle produk Proplen dan juga M Organic. Semoga juga membantu kamu untuk kira-kira kamu tuh pilih yang mana untuk kucing usia kamu di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Jangan lupa dukung aku terus supaya aku makin semangat bikin video untuk kamu. See you on the next video, bye-bye. Hai guys, jangan berhenti di video ini dulu. Nantikan video aku selanjutnya karena aku akan review atau bedah komposisi Propen Kitten dan juga I'm Organic, dan juga aku akan battle kedua produk ini. Kira-kira antara dua ini bagus yang mana? So tunggu videonya, aku akan link di description box kalau videonya udah mulai tayang di YouTube aku. So kalian pantengin terus, turn on the notification, subscribe, likes, and comment for me supaya aku makin semangat bikin video buat kalian semua. See you.